Kalau kamu udah niatan mau manifestasi, atasi dulu mental block kalian ya, limiting belief kalian, yang semua yang membatasi atau yang memblokir manifestasi kalian, mempersulit manifestasi kalian untuk jadi kenyataan. Untuk series mental block dan limiting belief, atasi trauma dan lain-lain, Cici sudah bikinkan di seri sebelumnya, bisa sambil dipraktekkan berbarengan dengan teknik-teknik manifestasi yang akan Cici bawakan ini. Selain itu, kalau memang kalian sudah niatkan diri untuk memanifestasikan, mengubah hidup kalian menjadi lebih baik lagi, pastikan kalian untuk kurang-kurangin. Jangan ngulang-ngulang lagi masalah kalian, diucapkan terus lagi, dicurhatin terus lagi, nanya ke orang lagi, minta diprihatinin sama orang lagi tentang masalah-masalah kalian. Jadi kalian sudah benar-benar harus nge-cut itu semua. Jangan sampai itu masih terngiang-ngiang kalau kamu memang masih ada di situasi yang nggak bagus. Kalau kalian masih menyadari kalian di situasi yang nggak bagus, hidup kalian masih sengsara, masih berkekurangan, masih mau ngapa-ngapain susah, itu akan sulit untuk menarik manifestasi kalian jadi kenyataan. Intinya kalian harus merasa terus happy, menikmati hidup, enjoy kehidupanmu saat ini, merasakan kalau seolah-olah semua sudah terjadi dan semua sudah jadi kenyataan. Poin penting lainnya adalah gunakan perasaan kalian setiap teknik manifestasi apapun yang kalian lakukan. Mau yang teknik manifestasi yang Cici ajarin ataupun yang diajarin sama coach lain, intinya adalah feeling. Ya, gunakan perasaan karena perasaan itu porsinya tuh jauh lebih besar, bisa 80%-an dibandingkan kemampuan logika kita. Itu kenapa orang suka gambarin kayak ibarat gunung es, atasnya tuh kelihatannya udah gede, padahal bawahnya tuh lebih gede lagi. Yang tersimpan di pikiran bawah sadar kita itu banyak banget ya, yang kesimpan semua tuh tertimbun di bawah sadar, dan rata-rata kehidupan kita tuh dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Cici akan bawain banyak banget teknik manifestasi, nggak usah semuanya kalian praktekin, kalian pilih yang mana yang cocok sama kalian, tapi kalau mau cobain satu-satu boleh biar tahu yang mana teknik yang paling cocok buat kalian. Yang pasti dalam memanifestasi kita harus effortless dan feel-nya ya enjoy, menikmati. Kalau kita dibikin rasa terpaksa, susah banget ya untuk ngelakuinnya, itu namanya kita nggak enjoy dan akan sulit menariknya juga jadi kenyataan. Oke, yuk kita cek satu-satu. Yang pertama adalah teknik afirmasi. Afirmasi itu apa sih? Jadi afirmasi itu adalah jenis pernyataan positif yang bisa kita ucapkan atau kita tulis. Pokoknya dalam bentuk kalimat yang positif yang bisa bantu kita untuk meredakan perasaan negatif, pemikiran tentang hal-hal negatif yang ada di diri kita, emosi yang lagi buruk, sehingga bisa menghasilkan perasaan yang jauh lebih baik dan meningkatkan vibrasi kita yang tadinya di low menjadi lebih tinggi. Terkesan teknik ini sangat sederhana, tapi ternyata sangat bermanfaat dan dia akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita kalau kita terus melakukannya secara rutin. Yang pasti dalam setiap kali manifestasi, teknik apapun kalian tentukan dulu goalnya, mau apa yang dimanifestasikan, karena ini akan beda-beda setiap orangnya. Ada yang minta sama Cici, gimana sih cara afirmasi untuk anaknya bisa lulus kuliah? Gimana sih caranya untuk afirmasi biar bisa menikah? Gimana afirmasinya untuk kesehatan? Kalau Cici bahas satu persatu, semuanya nggak akan bisa cukup waktunya. Jadi disesuaikan aja dengan kalimat masing-masing. Ibaratnya kalian lagi mendoakan seseorang atau mendoakan diri sendiri. Doanya pasti beda-beda dong. Cara kita ngobrol sama Tuhan juga beda. Gunakan kalimat doa yang nyaman dan enak aja menurut kalian. Untuk afirmasi ini bisa kalian lakukan di setiap bangun tidur atau sebelum tidur, atau kapanpun ketika kalian merasa energi kalian lagi terkuras atau kalian lagi kesel, lagi marah, kalian bisa aja langsung afirmasikan. Hidupku baik-baik saja, aku penuh dengan rezeki yang berlimpah, aku dalam kondisi yang sangat sehat, aku sangat bahagia, kesehatan selalu menyertaiku. Uang selalu datang padaku dengan sangat mudahnya. Aku yakin setiap apapun yang kukeluarkan untuk belanja dan lain-lain, uang akan kembali padaku dengan berlipat-lipat ganda dengan cara yang mudah dan tak terduga.
Gunakan kalimat present tense atau ketika kalian sudah mendapatkannya, seolah-olah kalian sudah mendapatkannya dan sudah merasakannya. Jadi bukan dengan cara aku ingin kaya Tuhan, aku ingin sehat, aku ingin itu. Itu semua menandakan kamu belum selaras dengan apa yang kamu minta. Gunakan juga kalimat-kalimat bersyukur, misalnya, aku sangat bersyukur untuk pekerjaan yang kudapatkan dengan mudah, aku bersyukur aku dengan gaji bulanan yang begitu besar, 30 juta per bulan, aku sangat bersyukur untuk hidupku yang setiap harinya selalu dilancarkan, apapun yang kulakukan selalu sukses dan berhasil. Lebih baik diucapkan dengan terdengar oleh telinga, karena setiap suara juga ada frekuensinya tersendiri, sehingga bisa membantu. Teknik kedua adalah teknik scripting. Di teknik scripting ini kita menuliskan apa aja yang ingin kita capai seolah-olah kita sudah mendapatkannya. Jadi nggak ada lagi deh cerita kamu masih nulisin diary atau ngetik-ngetik seolah-olah kamu tuh hidupnya masih menderita atau kamu menceritakan kejadian-kejadian buruk, curhat ya versi ke buku yang menuliskan kalau hari kamu nggak asik banget deh, ketemu sama bos yang rese, terus hari ini jatuh, terlambat lagi, salah kostum. Wah, bener-bener Cici nggak sarankan banget kamu untuk melanjutkan aktivitas tulis-tulis curhat lagi di buku diary kamu. Karena apapun yang kamu tulis itu adalah energi atau getaran yang kamu pancarkan sehingga kamu menarik hal yang sama dengan energi yang kamu pancarkan. Kalau kamu terus-terusan menuliskan dan mengulang-ulang, menuliskan kalau kamu sial, kamu diselingkuhin, kamu lagi seret, utangnya banyak, itu energi kamu vibrasinya low banget sehingga kamu akan mengulang diberikan kejadian yang sama lagi seperti yang seolah-olah kita inginkan. Semesta itu hanya menangkap getaran yang kita pancarkan dan diberikan hal yang sama, dipantulin lagi hal yang sama. Jadi tulislah hal-hal yang baik yang kamu inginkan. Yang pertama yaitu kamu harus tahu goal kamu mau apa. Tahun ini misalnya kamu ingin menikah, ya udah dituliskanlah kriteria-kriteria apa aja yang kamu mau atau kamu inginkan dari pasangan kamu. Tapi jangan lupa kamu juga harus upgrade diri ya, biar kamu pantas untuk mendapatkan hal yang kamu impikan itu. Tulis semua yang kamu inginkan dalam kata-kata yang positif dalam bentuk yang seolah-olah sudah terjadi. Tulis kata-kata yang bersyukur, sama seperti kalimat afirmasi, cuman kalau afirmasi diucapkan, kalau ini kamu tuangkan dalam bentuk tulisan. Lebih baik lagi kalau kamu menuliskannya sendiri ya, dengan pen, dengan kertas yang enjoy banget gitu. Kamu perasaan tenang, boleh sambil mainin musik atau apa yang bisa bikin pikiran kamu tenang dan kamu bisa sambil berimajinasi. Wah, kamu tahun ini bisa jalan-jalan ke luar negeri. Luar negerinya di mana disebutin, misalnya ke Korea Selatan ya, jangan yang ke utara. Kamu bisa happy-happy di sana, bayangin pemandangannya seperti apa, terus kamu perginya sama siapa, kamu tuliskin, begitu kamu bersyukurnya, akhirnya kamu dapat momen istimewa itu, bahkan dengan cara yang tidak terduga sekalipun. Ekspresikan gimana perasaan kamu saat kamu menuliskan itu. Maksudnya pas kamu dapat trip Korea itu, gimana sih perasaan kamu, ekspresikan semuanya di situ. Yang ketiga, teknik visualisasi. Sesuai dengan namanya, visual menggunakan vision atau penglihatan, atau kita membayangkan sesuatu yang terlihat seolah-olah ada gambarnya atau kayak lagi menonton film. Caranya gimana? Caranya adalah bisa pas kita lagi meditasi atau kita pas lagi mau tidur atau lagi pas bangun tidur. Kenapa disarankan pas sebelum tidur atau pas bangun tidur? Karena frekuensi otak kita itu lagi tahap yang tenang gitu ya, getarannya nggak terlalu tinggi sehingga mudah untuk masuk ke gerbang alam bawah sadar kita. Untuk tahap visualisasi ini kalian nggak usah bayangin prosesnya. Nah, kalian hanya perlu living in the end, yang artinya adalah kita langsung to the point pada akhir ceritanya aja. Ibaratnya kamu pengen menikah, ya udah nggak usah dibayangin
ketemuannya gimana, terus lewat aplikasi atau dikenalin orang, atau nanti pas pacarannya gimana, langsung bayangkan proses pernikahannya aja. Bayangkan ketika kamu sudah menggunakan gaun pernikahanmu, atau sudah menggunakan jas pernikahanmu, kamu berjalan menuju pelaminan, kamu selagi disalamin dan diselamatin sama orang-orang atau keluarga yang kamu undang di acara pernikahan kamu. Bayangkan ketika kamu lempar bunga, momennya dan lagunya seperti apa. Rasakan teman-teman kamu ketika lagi ketawa ngeledekin kamu, akhirnya merit juga. Wow, merinding banget deh rasanya. Ketika kamu melakukan itu dengan benar, otomatis kamu pasti akan senyum-senyum dan happy sendiri karena memang kamu sudah di saat itu, sudah di masa itu. Itu sebenarnya udah kejadian, cuman kamu tinggal nunggu waktunya aja. Ingat ya, jadi alam bawah sadar tuh nggak bisa mengebedain yang mana terjadi sekarang, yang mana yang bohongan, yang mana imajinasi, dan yang kenyataan. Jadi dengan terus kita membayangkan seperti itu, dia akan seolah-olah, oh emang udah kejadian ya, oh emang itu kenyataannya, oke dia akan mewujudkan itu menjadi kenyataan beneran. Yang penting adalah pas visualisasi kalian aktifkan semua panca indera kalian ya. Yang dimaksud apa? Misalnya kamu kan ngelihat bayangan atau kayak lagi nonton film kan. Berarti kamu menggunakan panca indera mata kamu. Terus kamu rasakan dengan telinga kamu, dengerin alunan musik pernikahannya. Hidung, hirup aroma bunganya, wanginya seperti apa, atau pas pengecapan kamu dapat makanan apa, kamu sedang menggenggam pasangan kamu, rasanya kayak apa, rasakan itu semua. Masih terkait dengan teknik visualisasi, kali ini bukan cuma dibayangin karena beberapa orang itu sulit membayangkan atau mengimajinasikan, bikin film di gambaran otaknya itu susah banget, kayak cuman item aja gitu, nggak kebayang apa-apa. Tapi ini ada solusi buat kamu. Kamu bisa coba bikin vision board. Vision board itu kayak yang papan tulis gitu yang digantung di dinding. Terus kamu tempelin deh goal-goal kamu apa aja sih tahun ini yang pengen dicapai. Ya entah misalnya goal, misalnya lulus gitu, lulus kuliah. Kamu pasang foto orang lagi wisudaan, gambar dia pakai toga, atau jalan-jalan ke luar negeri, ke Amerika, kau pasang aja foto-foto destination atau tempat tujuan wisata di Amerika. Atau mau bangun rumah baru, beli rumah baru, gambar foto-foto rumah idaman kamu seperti apa, ditempelin semua. Jadi begitu kamu lihat pas bangun tidur, pas sebelum kamu tidur, dan sesering kamu lihat, sesering apapun kamu lihat, itu akan semakin tertanam di pikiran bawah sadar kamu. Kalau nggak punya papan tulis, sekarang orang lebih modern ya, seringnya pegang handphone terus. Jadiin aja wallpaper di handphone kamu. Atau kalau kamu seringnya buka laptop, ya pasang aja wallpaper di laptop kamu. Pokoknya di tempat-tempat yang kamu bakal sering lihat dan itu akan nempel terus di otak kamu begitu kamu lihat. Intinya apapun repetisi atau segala sesuatu yang sering kita terima, informasi itu akan semakin melekat dan semakin melekat ke pikiran bawah sadar kita. Bahkan pernah ada yang seperti ini, karena dia lagi manifest uang dan dia tinggal sendiri di kosannya atau di rumahnya, pakailah uang mainan atau ya uang beneran dia masukin ke dalam kantong plastik, ditempel di mana-mana, di tembok di kamarnya dia, dan dia begitu ngeliat tuh dia selalu lihat, wow ada uang di mana-mana. Pokoknya cara-cara unik kayak gitu deh yang bisa bikin kita sering lihat dan dia merasa ya tiap hari dia ngeliatin uang di mana-mana gitu. Gampang banget ngeliatin uang merah-merah 100 ribuan ada di kamarnya, dia tertempel di mana-mana, dan itu akan membantu dia memprogram di pikiran bawah sadarnya kalau uang tuh ya banyak di dunia ini, nggak langka kok, bisa didapatkan dengan mudah. Itu akan menarik rezeki kamu juga. Teknik yang satu ini juga dianjurkan banget buat orang-orang yang nggak bisa ngebayangin atau nggak bisa imajinasiin apa yang dia mau untuk miliki. Jadi contohnya gini, ketika kita nggak bisa membayangkan, kita datangin langsung aja, kayak gitu. Jadi kita misalnya pengen beli handphone, karena kita udah ngeliat-ngeliat ya produknya di sosmed gitu ya kan bagus gitu, tapi feel-nya nggak dapet gitu.
Ya udah langsung datengin toko handphonenya. Kita pegang lah itu si handphonenya, kita main-mainin. Oh bagus ya, kameranya bagus, kualitasnya bagus, warnanya bagus, keren, enak digenggamnya. Jadi tuh kita bisa ngerasain feel-nya punya handphone itu seperti apa. Atau kalau misalnya kamu lagi pengen beli rumah contohnya, datengin aja rumah-rumah yang mau dijual. Mau rumah mewah atau kayak gimana juga biarin aja. Kan dia juga nggak tahu kita emang beneran punya uangnya apa enggak. Lihat-lihat aja dulu, pegang gagang pintunya kayak apa. Rasain, oh lantainya kayak gini. Tamannya bagus ya, pohonnya banyak, nanti bisa tanam pohon apa aja di sini. Terus ada kolam ikannya. Wah, atapnya kayak gini nih. Nanti bisa kalau tiap sore bisa ngeliat pemandangan. Bagus banget. Pokoknya feel-nya dapet banget. Sampai akhirnya kamu semakin mudah untuk mengimajinasikannya. Kalau kita udah ngalamin langsung, kita kan jadi lebih gampang untuk inget-inget kejadian yang udah pernah kita laluin. Kita udah pernah datengin rumahnya. Jadi tinggal dibayangin aja. Oh nanti kalau sore-sore mau ngapain ya? Oh kalau ngopi enak nih sambil baca koran di dekat kolam renang. Kayak anginnya sepoi-sepoi, enak banget. Jadi mempermudah kamu mendapatkan feel-nya. Bahkan berlaku untuk orang yang nyari pasangan, tapi bukan pura-pura jadi pasangan orang lain ya. Jadi kamu tahu nggak ada satu content creator yang dia waktu lagi single, dia tuh selalu berpura seolah-olah dia sudah punya suami. Jadi ibaratnya suami hayalan gitu. Mungkin salah satu dari kalian ada yang tahu nih, karena dia cukup terkenal dan followersnya banyak. Ya dia selalu mengimajinasikan pas lagi dia masak, oh ya dia bilang dia masak untuk suaminya atau apa, dia lagi nemenin suaminya makan-makan cantik, terus dia dandan, dia makan di restoran mewah, dia bilang itu bareng suaminya. Biarin aja dikatain halu. Dan ternyata setelah dia menghalukan suami idamannya itu, sekarang benar-benar jadi kenyataan dan dia dapat pasangan yang sesuai dia idam-idamkan itu. Sekarang dia udah lagi persiapan mau merit dan benar-benar keren banget deh ceritanya itu. Ini cara manifestasinya Jim Carrey. Kalian tahu nggak artis Hollywood Jim Carrey yang terkenal itu? Jadi dia tuh juga sukses berkat manifestasinya dia. Dia terlahir jadi anak yang perekonomiannya ya memprihatinkan lah ya. Ayahnya seorang petugas kebersihan merangkap petugas keamanan. Sampai pada usia 15 tahun, akhirnya dia menyadari bakatnya, dia merasa dia pengen masuk ke dunia acting. Akhirnya dia memutuskan untuk daftar dan membawakan dirinya sebagai stand-up comedian. Tapi ternyata aktingnya jelek guys, nggak ada yang suka sama dia. Tapi dia nggak nyerah dan pada umur 19 tahun dia drop out dari sekolahnya dan dia memutuskan untuk aktif di Hollywood. Dari usia 19 tahun sampai 30 tahun karena karirnya juga stuck, nggak sukses-sukses, akhirnya dia tetap nggak nyerah dan dia coba manifest lewat sebuah selembar cek yang dia tulis 10 juta dolar. Dia anggap itu sebagai bayaran dia atas satu pertunjukan yang dia bawakan. Baru akhirnya pas umur 32 tahun, dia sukses membawakan satu film dan akhirnya booming, dia terkenal dan benar-benar dia punya penghasilan 10 juta dolar guys. Jadi jangan terpaku sama waktunya ya. Waktu dia juga lama banget, nggak singkat. Karena dia memanifestkan suatu hal yang besar. So, kalian juga jangan putus asa. Kalian bisa coba deh ditulis di buku tabungan kalian. Atau apa yang udah nggak kepake. Ditulis angka yang kalian inginkan. Pokoknya kalian harus detail. Tulis dulu angkanya yang kalian mau berapa. Atau misalnya kalian capture saldo rekening kamu. Terus kamu edit aja angkanya kayak berapa. Sering kamu liatin. Oh, happy banget. Kau akhirnya punya penghasilan per bulan sekian, kau punya rekening saldonya sekian, atau bahkan ada yang lebih nyentrik lagi, sekarang jualan stiker kulkas yang kayak ATM gitu, ada nominalnya. Itu cara manifest yang unik sih menurut aku, tapi kalian bisa coba ya.
Manifestasi menggunakan metode air. Seperti yang kita tahu atau buat yang belum tahu, air itu sangat pandai dalam menyimpan memori. Ini udah ada penelitiannya di Jepang terkenal dengan penelitiannya Dr. Masaru Emoto. Dia meneliti kalau air yang kita selalu ucapkan hal-hal positif akan menjadi partikel-partikel yang cantik seperti kristal, dan hal-hal lainnya yang negatif kalau kita sampaikan kepada si air itu secara rutin dan terus-menerus, air itu akan menjadi air yang keruh dan kotor. Dan hal menariknya adalah manusia itu badannya 70% dipenuhi oleh cairan. Oleh sebab itu, kita sangat mudah untuk menyimpan memori atau asupan-asupan dari sekitar kita. Misalnya, kalau ada yang ngomong soal hal-hal negatif atau hal-hal positif, itu akan mudah terserap ke dalam tubuh kita. So, tiap kali kamu mau minum, kamu bisa ucapkan doa dulu, boleh ucapkan Ho'oponopono, misalnya thank you, I love you, atau kamu bisa ucapkan apapun yang kamu mau. Misalnya kamu akan sehat dengan meminum air ini, atau uang 50 juta akan datang padamu di bulan ini. Yakini ketika kamu minum air itu akan masuk ke dalam tubuhmu dan terprogram di alam bawah sadarmu. Atau kalau kamu misalnya males nih atau takut lupa, kalau misalnya tiap kali mau minum diucapin, kamu bisa misalnya pakai botol, nanti kamu tempelin kertas aja, boleh di atasnya, di bawahnya atau apa, better bahan kaca ya wadahnya. Karena kaca itu lebih mudah menyerap energi. Nah, kamu bisa tulisin tuh misalnya manifest kamu apa, misalnya kesehatan atau nominal uang yang mau kamu manifest. Nah, tiap kali kamu minum, itu seperti energi dari tulisan kamu itu sudah menyerap ke dalam airnya. Atau kamu bisa juga manfaatkan metode air ini di full moon, tiap tanggal 15, tanggal lunar kalender, atau tiap kali full moon, biasa Cici infokan di VT, kamu bisa menggunakan kekuatan bulan purnama untuk membantu lipat gandakan energi di air tersebut. Buat yang belum pernah bikin moon water dan belum pernah merasakan manfaatnya, kamu bisa cek di VT-nya Cici untuk playlistnya namanya Moon Water. Nah, di situ banyak banget yang sharing. Kamu bisa baca komen-komennya, keajaiban-keajaibannya setelah minum Moon Water. Manifestasi mereka banyak yang terwujud dan hal-hal ajaib lainnya terwujud karena Moon Water itu. Kalian bisa coba juga ya. Teknik berikutnya adalah revision day. Apa tuh revision day? Jadi revision day ini meskipun kita merasa kita sudah tidak bisa memperbaiki masa lalu karena udah lewat, tapi kita bisa merevisinya di masa depan. Teknik ini diperkenalkan oleh Neville Goddard. Dia menceritakan kalau ada seorang anak perempuan yang sudah memakai tekniknya ini. Jadi anak perempuan ini dia sekarang sudah dewasa, sementara waktu kecilnya itu dia pernah lagi main ayunan ya. Ketika dia main ayunan, dia sempat terjungkal dari ayunan itu. Akhirnya kakinya patah dan sampai dewasa kakinya terpincang-pincang seperti itu karena dokter juga sudah vonis tidak akan bisa sembuh lagi. Ajaibnya adalah ketika si anak kecil ini dia mempraktekkan tekniknya Neville Goddard pas dia dewasa tentunya ya, dan dia sudah bertahun-tahun lumpuh karena dia lumpuhnya dari kecil. Dia mempraktekkan tiap hari, dia mengimajinasikan, dia membayangkan kalau waktu kecil itu dia pas lagi main ayunan, dia merevisi, bukannya dia terjungkal dari ayunan itu, tapi dia bisa mendarat dengan cantik dan di bawahnya ada bantalan pasir yang empuk. Jadinya dia nggak jatuh dan kakinya nggak terluka sama sekali. Tiap hari dia membayangkan seperti itu. Otomatis badannya itu seperti terbohongi ya, dan dia tidak merasa kalau sedikit demi sedikit sel-selnya itu mulai memperbaiki dirinya, ototnya memperbaiki dirinya sendiri, sehingga suatu ketika dia sembuh dari lumpuhnya dan bisa berjalan dengan normal lagi. Ajaib banget kan? Seperti hal yang mustahil, spiritual memang seajaib itu. Ketika kita percaya dan yakin dengan apa yang kita lakukan, sebenarnya kita bisa healing diri kita sendiri tanpa obat-obatan dan sebagainya. Tapi selama ini kan kita terlalu yakin dengan apa kata dokter. Ketika dokter sudah vonis kamu tidak akan bisa sembuh atau tidak ada obat yang bisa untuk penyakit ini, kita sudah langsung down dan mental kita drop. Akhirnya kita percaya dan benar-benar nggak bisa sembuh. Revision day ini bisa kalian pakai juga misalnya ketika lagi berantem sama pasangan gitu misalnya ya.
Kalian bayangin aja, jangan bayangin berantemnya lagi, tapi bayangin hari kalian lewati dengan sangat baik. Kalian bayangkan, oh kalian bermanja-manja, kalian bicaranya dengan baik, dia kasih kamu kado, dan lain sebagainya. Pokoknya buang jauh-jauh, anggap berantemnya itu justru imajinasi kamu, dan itu hanya mimpi. Ketika kamu bisa membayangkan terus, dan kamu yakin kalau hal-hal yang terjadi adalah justru hal-hal romantis, itulah yang akan jadi kenyataan dan memperbaiki hubungan kalian. So, coba aja ya revision day. Jadi sebenarnya kita bisa mengirimkan telepati loh ke orang lain. Dengan telepati ini kita bisa bikin seseorang menghubungi kita atau punya asumsi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Gampangnya adalah kita dengan membayangkan detailnya, wajahnya seperti apa, dia lagi di mana, terus kita bayangkan dia ngucapin apa yang kita inginkan untuk dia ucapkan ke kita, atau apa yang akan dia lakukan. Misalnya kita lagi cari kerja nih, kita pengen HRD-nya untuk menghubungi kita. Udah kita bayangin si HRD-nya, sosok HRD-nya seperti apa. Misalnya dia lagi di ruangan kerjanya, dia ambil handphonenya, kemudian dia ketik nomor kita, dan ketik kalimat seperti apa yang kamu inginkan kamu terima di handphone kamu. Misalnya, selamat untuk saudari Dini, kamu telah berhasil lolos tes dan lain-lain bla 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 sesuai dengan yang kamu inginkan. Bayangkan dia kirim send dan tiba-tiba di handphone kamu bunyi ting, bunyi notification dan kamu baca sama persis seperti yang dia ketikkan. Kamu juga bisa bayangin misalnya di sekelompok orang, kamu mau dia punya asumsi apa sama kamu. Apakah dia menilai kamu pintar, menilai kinerja kamu bagus? Kamu bayangin aja, misalnya tim kamu lagi meeting, gak ada kamu di sana, terus apa sih yang mereka bicarakan tentang kamu? Bayangin aja kalau mereka membicarakan hal-hal yang baik tentang kamu. Ngomongin kalau kamu sekarang kinerjanya makin bagus ya, hebat banget kamu sekarang sudah makin sukses dan goalnya pada tercapai semua. Bayangin itu sedetail mungkin dan rasakan itu benar-benar kejadian. Kamu tahu nggak kalau apapun yang kita asumsikan itu adalah sebenarnya kenyataan dan dia akan semakin menarik menjadi kenyataan. Kalau kamu terus-terusan berasumsi kalau kamu itu orangnya nggak mampu, kamu orangnya minder, kamu orangnya nggak pantas, itu yang benar-benar akan terjadi. Dan hal ini gak juga terjadi cuma sama diri kita, tapi apapun. Kalau kamu merasa dan kamu mengasumsikan, mertuaku mah memang jahat, dia gak pernah suka sama aku. Karena memang kita dari dulu ciong, kita gak pernah cocok, dari awal juga gak pernah cocok. Itu akan semakin menariknya jadi kenyataan. So, daripada kamu terus berasumsi buruk, berprasangka buruk, mendingan kamu ubah asumsimu menjadi suatu hal yang positif. Jadi, mulai sekarang asumsikan segala hal yang baik tentang dirimu dan tentang orang lain. Buang jauh-jauh asumsi kalau misalnya kamu lagi cari pasangan dan bilang semua cowok sama aja, sekarang zamannya orang udah selingkuh semua, nggak ada lagi cowok yang jujur. Antara dia memang yang selingkuh atau yang kalian bilang jujur itu karena belum ketahuan aja. Buang jauh-jauh asumsi itu, karena ketika kamu berasumsi seperti itu akan jadi kenyataan. Kamu benar-benar akan menarik pasangan yang suka selingkuh atau yang belum ketahuan aja. Ubah pola pikirmu, asumsikan kalau kamu adalah orang yang pantas mendapatkan hal yang baik. Asumsikan kalau kamu selalu diperlakukan baik sama mertuamu. Asumsikan kalau semua pria itu masih banyak yang bisa dipercaya dan banyak yang setia. Karena apa yang kamu yakini adalah kenyataan yang akan terjadi. Manifest dengan menggunakan cermin. Kapan terakhir kamu ngajak ngobrol diri sendiri? Kapan terakhir kamu muji dirimu sendiri atau nyemangatin dirimu sendiri? Kayaknya jarang banget orang yang ngajak ngobrol dirinya sendiri deh. Sukanya ngajak ngobrol orang lain dan kesel kalau nggak diladenin sama orang lain. Jadi sudah saatnya kita ngajak ngobrol diri sendiri. Hal ini nggak gila kok, nggak gila. Asal nggak kamu lakukan di depan orang lain aja. Ambil me time kamu dan lakukan misalnya sebelum tidur atau pas bangun tidur. Datang ke cermin, ucapkan I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you.
Terima kasih untuk hari ini sudah berjuang dengan sangat hebat, sudah bisa melakukan hal-hal dengan lancar. Terima kasih karena badannya sudah sehat seharian ini. Ucapkan hal-hal apa saja yang bisa kalian syukuri di hari itu. Rasakan betapa beruntungnya diri kamu setiap harinya, dan kamu yakin besok akan semakin beruntung dan beruntung lagi. Kamu juga boleh bilang kalau kamu kelihatan semakin awet muda, wajahmu semakin glowing dan semakin mulus, semakin cerah, aura-auramu bersinar. Ya, kalian boleh coba itu dan lihat perbedaannya kalau kalian lakukan secara rutin. Itu nggak hanya cuma meningkatkan rasa percaya dirimu, tapi itu juga bisa jadi kenyataan. Jangan nunggu orang lain untuk memuji kamu, lakukan untuk dirimu sendiri dulu. Teknik berikutnya adalah teknik manifest botol ajaib dan jurnal bersyukur. Oke, untuk yang botol ajaib dulu, kita cuman perlu menyiapkan botol kosong, boleh yang transparan, bahan apapun, boleh yang nggak transparan. Jadi tugas kita adalah kita menuliskan di kertas kecil aja, untuk hal-hal apa saja yang kita inginkan untuk terjadi. Misalnya jalan-jalan ke mana gitu, atau pengen beli handphone baru, handphone tipe apa gitu. Tulis aja di kertas, kita bayangkan betapa happy-nya kita sudah mendapatkan itu, kemudian kita lipat-lipat dan let go, kita buang, masukkan ke dalam si botol itu. Lupakan aja. Anggap saja kamu sudah memasukkan ke kotak pos untuk dikirimkan kepada semesta. Biasanya dengan cara-cara seperti itu kita lebih gampang untuk let go karena kita melakukan action seperti kita sudah mengirimkan surat kepada semesta. Berikutnya adalah tentang memo bersyukur. Untuk memo bersyukur kita tinggal menuliskan saja setiap harinya. Misalnya ketika ada kejadian-kejadian yang kita rasa kayaknya ajaib nih, atau kamu beruntung banget ya, kamu dapat undian atau giveaway. Kamu boleh tuliskan keberuntungan apa yang kamu dapatkan di hari itu. Gak usah tiap hari ada gak apa-apa, tapi ketika kamu semakin sadar bahwa tiap harimu itu mengalami keajaiban, itu semakin bagus. Karena semakin banyak dan semakin mudah untuk kita bersyukur. Atau kamu bisa juga menuliskan ketika kamu sudah tahu benang merah dari suatu kejadian. Dengan kamu menuliskan ini, kamu bisa jadi lebih sadar dan tahu bahwa sebenarnya setiap kejadian itu, kejadian enak ataupun gak enak, itu selalu ada alasan di baliknya. Sehingga kita gak perlu menyesali kejadian apapun yang terjadi di hidup kita. Misalnya aja, kamu kerja di kantor A dan kamu sebenarnya nggak suka nih sama kerjaan di kantor A. Kayaknya nggak sesuai dengan passion kamu banget dan gajinya kecil, lembur melulu lagi, atasannya toksik. Tapi belakangan kamu baru nyadar kalau ternyata dengan kerja di kantor A, kamu ketemu sama jodoh kamu. Yang sebenarnya udah kamu idam-idamkan dan dari dulu kamu manifest orang ini. Ternyata nggak ada salahnya juga kan kamu kerja di kantor A. Coba kalau kamu nggak kerja di kantor A, kamu nggak bakalan ketemu sama jodoh kamu. So, setiap kejadian pasti ada benang merahnya dan ada tujuan tertentu di baliknya. Cuman kita aja yang belum tahu dan belum menyadarinya. Tulis itu semua di memo bersyukur kamu. Jadi kamu bisa melihat lagi memo-memo itu, kejadian apa aja, keberuntungan kamu apa aja, keajaiban apa aja yang pernah kamu alami ketika kamu lagi down. Kamu akan membangkitkan semangat kamu dan yakin bahwa semesta selalu memberikan keajaiban buat kamu. Teknik terakhir tapi paling powerful. Ya, semuanya juga powerful kalau kamu bisa melakukannya dengan benar dan secara konsisten. Yang teknik terakhir ini yang akan Cici bahas adalah teknik meditasi. Banyak banget yang nanya, Ci, caranya meditasi gimana? Oke, Cici sudah pernah bahas ini juga di meditasi di seriesnya yang hapus trauma dan mental block. So, kalian bisa cek juga dan beli itu kalau misalnya kalian belum punya. Berapa lama meditasi dan kapan waktu yang tepat untuk meditasi? Waktu yang tepat untuk meditasi biasanya kalau Cici sendiri sebelum tidur atau pas bangun tidur ya, di mana otak kita tuh belum banyak mikirin dan dapat informasi terlalu banyak sehingga gerbang ke alam bawah sadar itu masih terbuka lebar dan memudahkan kita untuk manifestasi. Yang kita lakuin pas meditasi itu adalah kita cukup duduk tegak ya, badan tulang punggung tegak. Boleh kamu duduk di kursi atau duduk bersila ya.
Duduk bersila, kemudian tangannya dihadapkan ke atas. Nah, selama meditasi, pernafasan menggunakan hidung, ya, tarik menggunakan hidung, keluar menggunakan hidung. Dilakukan secara perlahan, ya. Bebas mau berapa lama kamu meditasi, yang pasti kamu kalau pemula boleh mulai dari semampunya kamu dulu aja. Mau 5 menit, 10 menit, 15 menit, itu nanti ditambahin seiring berjalannya waktu kalau badan kamu sudah semakin siap. Meditasi itu artinya tuh kayak kita memfokuskan pikiran pada satu hal aja. Jadi benar-benar fokus, kalau kita fokus pada pernapasan, ya udah fokus pada pernapasan, jangan mikirin yang lain-lain. Misalnya ketika nafas masuk, katakan masuk, ketika nafas keluar, katakan keluar. Dan ingat ketika menarik nafas masuk, perutnya harus cembung ya. Dan ketika nafas dihembuskan keluar, perutnya secekung mungkin, setipis mungkin ya, masuk ke dalam. Untuk meditasi manifestasi, nanti ketika kamu merasa pikiran kamu sudah tenang, badan kamu sudah rileks ya, kamu sudah mulai boleh memvisualisasikannya, membayangkan impian kamu seperti apa, rasakan seperti kamu menonton film, dan itu adalah kenyataan. Sedetil mungkin semakin bagus, semakin kamu bisa merasakan perasaannya, semakin bagus. Ibaratnya kamu membayangkan kamu rumah impian kamu seperti apa, kamu jalan masuk ke dalamnya, pegangan pintunya seperti apa, dan lain-lain. Beda lagi untuk meditasi, misalnya pelepasan trauma atau rilis stres dan lain-lain, ada di series yang itu ya. Jadi itu teknik-teknik manifestasi yang bisa Cici ajarkan dan sharingkan kepada kalian, terutama untuk yang pemula yang masih bingung nih teknik manifestasinya, yang mana yang harus dipakai, dan kayak gimana aja caranya. Kalian bisa pelajari ya, dan dipraktekkan satu persatu, dicobain satu-satu dulu untuk tahu kira-kira kalian paling cocok yang mana, dan setelah itu fokuskan di teknik manifestasi yang kalian cocok aja. Jadi nggak usah semuanya dilakukan. Dan stop untuk bertanya terus atau menanti-nantikannya terus. Semakin kamu makin bertanya, kapan ya kejadiannya, kapan nih, nggak sabar nih. Ini kayaknya nggak kejadian deh, bohong ini Cici nih. Itu akan semakin nggak jadi kenyataan, guys. Sebenarnya masih ada beberapa teknik manifestasi yang terkenal di luaran, yang teknik pilot, 55x5 atau 369 dan sebagainya. Tapi kalian cobain dulu teknik ini karena menurut ini teknik yang paling mudah dan mendasar buat kalian yang baru belajar. Karena teknik-teknik manifestasi itu harus dilakukan secara effortless ya. Jangan yang merasa capek terpaksa, karena ketika kamu sudah merasa capek harus effort, itu tuh energi kalian udah jadi turun dan efek ke manifestasinya itu akan sulit untuk menggapainya jadi kenyataan. Tapi Cici yakin banget 100% kalau kamu lakuin teknik ini secara rutin dan kamu lakukan dengan benar, kamu pasti akan mengalami perubahan besar di hidup kalian. Thank you and I love you buat semua yang sudah beli seriesnya Cici. Semoga bisa bermanfaat dan mengubah hidup kalian menjadi lebih baik lagi. Ditunggu review yang bagus dan perubahan yang baik, bisa DM Cici di Instagram, cici_cuy, i-nya 3. Atau kalian bisa kasih rating bintang di seriesnya Cici, bintang 5 ya. Karena itu akan sangat membantu buat teman-teman lain yang membutuhkan juga, supaya lebih yakin untuk beli seriesnya Cici dan belajar untuk hidup lebih baik lagi. Thank you and I love you.